Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Iputu Agus Wisnu Wardana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Pemecutan. Jadi hari ini saya ingin membagikan video terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan khusus dari demonstrasi kontekstual ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian dari calon guru penggerak. Adapun calon guru penggerak lain yang terlibat adalah yang pertama, saya sendiri, Pak Wisnu, sebagai supervisor. Yang kedua, ada Bu Wahyuni sebagai coach. Dan yang ketiga, ada Bu Hertika sebagai coachee. Dalam video praktik percakapan supervisi akademik, praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching yang dilaksanakan dalam 3 siklus dan secara bergiliran mengambil peran sebagai supervisor, coach, dan coachee. Terdapat 3 tahapan yang ada dalam video percakapan ini, yaitu tahapan pra-observasi, selanjutnya ada tahapan kegiatan supervisi dan observasi, dalam hal ini praktik coaching, dan tahapan terakhir yaitu pasca observasi. Mari simak video terkait bagaimana praktik percakapan supervisi akademik yang kami lakukan. Selamat menikmati. Om Swastiastu, Bu Wahyuni. Om Swastiastu, Pak Wisnu. Bu Wahyuni, gimana kabarnya hari ini? Astungkara, kabar saya baik, Pak. Bagaimana dengan Pak Wisnu? Astungkara, kabar saya juga baik ya, Bu Wahyuni ya. Terus hari ini Bu Wahyuni akan melakukan coaching, betul ya? Ya, betul Bapak. Oke. Nah, di sini saya ingin menjadi observernya Bu Wahyuni bahwa bagaimana sih penerapan coaching dan Bu Wahyuni lakukan. Nah, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan coachingnya menggunakan rubrik penilaian. Terus saya ingin melihat juga bagaimana sih praktik coaching yang Bu Wahyuni lakukan, apakah sudah menggunakan alur dikta atau belum. Terus bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya, dan bagaimana juga Bu Wahyuni menanggapi, merespon pertanyaan-pertanyaan, dan bagaimana juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya tersebut. Terus jangan lupa juga ya Bu ya, biar proses coaching ini bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi daripada coaching itu sendiri. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wahyuni. Boleh ya Bu Wahyuni? Ya, bisa Pak. Jadi yang pertama itu dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Wahyuni kembangkan? Baik Pak Wisnu, jadi dalam proses coaching nanti sekiranya ada 3 kompetensi sih Pak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, bagaimana saya bisa hadir penuh ya untuk mendengarkan secara aktif bagaimana coach saya bercerita. Kemudian bagaimana saya bisa menangkap kata kunci dari coach saya sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot yang nantinya mungkin nanti bisa membantu coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke. Dari 3 kompetensi tadi yang sudah Bu Wahyuni sampaikan, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik Bu Wahyuni? Ya, yang kiranya saya akan kembangkan secara spesifik sih Pak, yang kompetensi mendengarkan dengan aktif. Kenapa? Karena dengan saya mendengarkan dengan aktif, saya bisa fokus pada coaching, kemudian saya bisa menangkap kata kuncinya, kemudian semoga nanti juga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, pada nantinya coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, bagus ya. Terus kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalami proses coaching itu? Ya, pastinya indikator keberhasilan atau indikator ketercapaiannya dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, nanti saya bisa melihat coach saya apakah dia bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga bagaimana coach saya bisa punya rencana aksi yang akan diterapkan ke depannya.
Baik, mungkin itu saja Bu Wahyuni ya pertanyaan dari saya sebelum Bu Wahyuni melakukan praktek coaching. Semoga nanti saat Bu Wahyuni melakukan praktek coaching itu, Bu Wahyuni bisalah mengingat hal-hal yang sudah Bu Wahyuni tekankan tadi untuk dikembangkan dan saya mengucapkan selamat melaksanakan praktik coaching. Semoga Bu Wahyuni bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Om Swastiastu Bu Hertika. Om Swastiastu Bu Wahyuni. Ya, Bu Hertika bagaimana nih kabarnya? Kabar saya baik Bu Wahyuni. Gimana Mbak Yuni kabarnya? Astungkara, saya juga sehat sih Bu. Bu Hertika, ini katanya ada yang ingin dibicarakan ya dengan saya. Iya betul Bu Wahyuni. Pada pagi hari ini saya ingin bercerita Bu Wahyuni. Apakah Bu Wahyuni punya waktu? Ya, Ibu kira-kira ada waktu 15 sampai 20 menit. Kira-kira apa sih Bu yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Ya, begini Bu Wahyuni, saya punya permasalahan di sekolah mengenai rekan-rekan sejawat kami Bu Wahyuni ya. Nah, di mana rekan sejawat kami ini ya, terutama saya juga ya, termasuk di dalamnya itu rekan saya ini dia itu dalam proses pembelajaran ini selalu monoton Bu Wahyuni. Ya, selalu monoton menggunakan pembelajaran yang itu saja, tidak melakukan pembelajaran yang seperti sesuai dengan kodrat zaman pada saat ini ya Bu Wahyuni ya, yang dimana yang saya harapkan itu pembelajaran itu harus bervariatif gitu Bu. Oke, baik Bu Hertika. Jadi yang saya tangkap di sini adalah adanya permasalahan terkait bagaimana cara guru mengajar yang kurang bervariatif. Apa Ya, betul Bu Hertika? Betul sekali Bu Wahyuni. Oke, karena waktu kita juga singkat, kurang lebih 20 menit nanti. Apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan kita pada hari ini ya Bu Wahyuni ya, yang ingin saya dapatkan yaitu saya mampu melakukan perubahan ya Bu Yani ya, perubahan di dalam metode pembelajaran yang bisa digunakan itu secara bervariatif seperti itu Bu. Oh baik, jadi di sini adanya perubahan ya Ibu ya. Nah, perubahan yang seperti apa sih arahnya ingin Bu Hertika harapkan Ibu? Ya, di mana perubahan yang saya harapkan ini saya ingin membantu rekan-rekan sejawat saya di sini dalam proses pembelajaran, terutama dalam metode dan model pembelajarannya Bu ini, di mana rekan sejawat saya ini mampu mengembangkan pembelajaran yang bervariatif yang menggunakan pembelajaran pada zaman ini, yaitu kodrat zaman ini, yaitu generasi Z ini ya Bu ya, dengan memanfaatkan media-media pembelajaran seperti Quizizz, Wordwall ya, dan aplikasi yang menarik saat ini gitu Ibu. Ya. Baik, jadi yang saya tangkap adalah Bu Hertika ingin adanya perubahan ke arah bagaimana penyampaian materi di kelas itu lebih bervariatif, begitu ya Ibu ya? Betul, nah, Ibu. Kalau misalnya dilihat di situasi sekarang Ibu, bagaimana sih dari level 1 sampai 10, bagaimana situasi di sekolah saat ini Bu? Ada di level berapa? Iya, jadi situasi kami dalam sekolah ini yaitu tingkat keberhasilan itu mencapai 5 Ibu. Oke. Boleh Ibu ceritakan level 5 itu seperti apa Ibu? Oke, baik Bu. Di mana level 5 ini rekan-rekan guru itu kurang melakukan kolaboratif Ibu. Ya, kurang melakukan kolaboratif, baik itu dengan rekan-rekan sejawat dan juga penggunaan media dan model pembelajaran yang kurang bervariatif seperti itu Ibu. Ya, jadi kalau begitu kedepannya Ibu akan ingin perubahan ke arah level berapa Ibu? Yang saya inginkan sih level 8 Bu. Kalau bisa level 10 Bu. Iya, oke. Kalau bisa naik ke level 8, nanti Astungkara bisa sampai level 10. Nah, kalau begitu Ibu, kan niatnya ada perubahan, kemudian ada penaikan level dari level 5 keadaan ke level 8. Kira-kira Ibu, adakah rencana ya apa yang akan Ibu lakukan ke depan di sekolah Ibu dengan guru-guru dan juga rekan yang lainnya? Oke, baik Ibu. Rencana yang saya lakukan adalah yang pertama saya konsultasi dulu nih dengan kepala sekolah, langkah-langkah apa yang saya lakukan. Kemudian di situ saya ingin sih melakukan workshop Ibu. Ya, secara workshop, kemudian pelatihan, di mana pelatihan yang saya lakukan ini mampu meningkatkan metode-metode yang bervariatif yang digunakan oleh rekan-rekan guru, terutama di sini, sehingga anak itu dalam proses pembelajaran itu menyenangkan seperti itu Ibu. Oke,
Tadi kan kalau yang saya tangkap Bu Hertika menyebutkan ada yang pertama konsultasi dulu dengan kepala Iya, sekolah, betul, kemudian Ibu. mengadakan workshop, Iya, berkolaborasi betul. dengan rekan sejawat. Nah, Betul. Ibu Hertika dari sekian itu, yang mana Mm-mm. kira-kira Ibu lakukan yang pertama, Ibu yang segera yang bisa Ibu lakukan perubahannya? Iya, perubahan yang sekarang yang saya lakukan yaitu di mana saya nanti akan mengembangkan metode-metode, Ibu. Metode-metode yang bervariatif, yaitu posisi saya ini sebagai mentoring Oh, untuk oke. rekan-rekan Ya, sejawat saya, di mana saya mementoring dalam kegiatan workshop seperti itu, Ibu. ya. Ya, workshop mungkin ada membutuhkan biaya sedikit, tapi Mm-mm. sebelumnya saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah. Jika kepala sekolah berkenan, nanti saya akan segera melakukan workshop-workshop tersebut, baik nanti saya akan mengambil narasumber dari sekolah yang lain mungkin, Ibu, Ya. ataupun materi yang nanti saya dapatkan yang mampu meningkatkan metode dan model-model pembelajaran yang bervariatif yang berguna untuk rekan-rekan sejawat kami di tempat Ya, ini. oke. Ibu Etika, jadi yang saya tangkap yang pertama bisa mentoring dulu, setelah Iya. itu melakukan workshop ya Ibu ya, Iya, betul, mengundang betul. narasumber mungkin Iya, yang betul, lebih Ibu. paham terkait Iya, itu. betul, iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, kapan kira-kira Ibu akan melakukan perubahan ini? Iya, saya lakukan yaitu secepatnya, Ibu ya. Nanti yang pasti itu pada hari Selasa, Ibu. Ya, Selasa anak-anak nanti mau masuk sekolah, di mana itu nanti saya akan terapkan dulu dengan rekan sejawat dan nanti biar supaya bisa rekan sejawatnya ini mempraktekkan di hari Kamisnya gitu, Ibu. Oke, baik. Iya. Jadi segera dan itu di hari Selasa. Iya. Nah, kira-kira Ibu ketika Ibu akan melakukan itu di hari Selasa, adakah Ibu memerlukan dukungan dari sekolah, mungkin dari sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di sekolah, bagaimana Ibu bentuk dukungannya? Oke, baik Ibu. Ya, yang pertama tadi sih saya sudah menyampaikan dukungan yang saya harapkan itu terutama dari motivasi dari kepala sekolah, Ibu. Ya, kepala sekolah Betul. dan juga para ahli mungkin, Ibu, Iya. narasumber-narasumber yang Iya. luar biasa yang bisa berbagi ilmu pengetahuan di sini untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru di sini, Ibu. Oke, jadi dengan itu Ibu ingin ini ya Ibu ya, berkolaborasi Iya, selain betul. dengan rekan sejawat di sini juga mengundang nanti narasumber yang benar-benar ahli Iya, dalam betul. pelatihan untuk memberikan metode pembelajaran yang bervariatif. Iya, Apakah betul. betul seperti itu Ibu? Iya, betul, Ibu. Ya. Oke, Bu Hertika, kita sudah sampai di sesi akhir dari coaching kita hari ini. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Oke, dari proses coaching kali ini ya Bu ya, saya sangat senang sekali saya bisa menyampaikan permasalahan saya kepada Ibu Wayuni, di mana saya ini mendapatkan suatu perubahan ya Bu ya. Saya mampu melakukan kolaboratif, kemudian saya mampu meningkatkan ya dari level saya 5 itu nanti saya ingin menjadi 88, tentunya level 10 Ibu ya yang saya harapkan. Dan juga saya nanti akan membawa sebuah perubahan yang besar, Ibu, untuk rekan-rekan sejawat saya di sini. Seperti itu, Bu. Ya. Oke, lanjutkan Bu Hertika. Ya, jadi saya sangat setuju, lebih cepat, kemudian bagaimana berkolaborasi sudah mulai diterapkan di hari Selasa ini. Semangat ya, mulai dari mentoring dulu satu persatu dengan gurunya. Semoga nanti kegiatannya berjalan lancar dan ada perubahan. Oke. Apa ada hal yang ingin disampaikan lagi, Bu? Sudah cukup, Ibu Wahyuni. Perasaan saya di sini sangat senang ya, terutama ya saya bisa berbagi di sini, saya bisa menemukan solusi permasalahan yang saya dapatkan. Iya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Nanti saya tunggu Ibu bagaimana hasil siap, Ibu. dari perubahan yang Ibu lakukan. Mungkin kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya, Ibu. Baik, Ibu. Oke, ya. Terima kasih Bu Hertika. Om, santi, Om. Ya. Oke, luar biasa Bu Wayuni, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, lancar. Terus tadi sebelum melakukan coaching saya sempat ingatkan tentang apa indikator yang ingin dicapai dan yang mana sih yang menjadi ingin dikembangkan dari kompetensi tentang coaching itu. Nah, jadi saya ingin melaksanakan pertanyaan lanjutkan ya. Kira-kira apa saja sih yang sudah Bu Wahyuni lakukan tadi terkait indikator yang jadi fokus perhatian daripada Bu Wahyuni? Iya Pak, jadi tadi selama proses coaching kan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan fokus pada coaching dan juga
saat melakukan proses coaching juga saya sudah menerapkan metode Tirta atau model Tirta. Jadi saya sudah menanyakan apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh coach saya saat melakukan proses coaching. Kemudian saya berusaha menangkap kata kuncinya sehingga bisa menggali sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi. Kemudian lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya akhirnya bisa menemukan solusi atau rencana yang akan diterapkan ke depan. Dan tentunya tadi sudah juga ada komitmen bahwa coach saya siap akan melaksanakan perubahannya mulai hari Selasa depan. Bagus ya. Menurut saya tadi saya sebagai observer, saya melihat apa yang Bu Wahyuni lakukan itu sudah cocok ya, sudah sesuai dengan Alur Tirta, di mana Bu Wahyuni sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan, habis itu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dan akhirnya coach bisa menemukan solusinya sendiri Ya. Dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip ya dari coaching itu. Selamat ya Bu ya. Jadi Iya. sebelum diakhiri, saya juga ada pertanyaan lagi tentang coaching hari ini. Jadi yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Yang ingin saya kembangkan sih lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Wisnu, karena ini benar-benar satu hal yang utama ketika saya sebagai coach bisa mengajukan pertanyaan berbobot, jadinya coach saya juga gampang untuk menyampaikan apa sih permasalahannya, kemudian bisa menggali idenya sendiri apa sih solusi yang ingin dilakukan gitu. Inginnya lebih saya tuh mampu lagi memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa punya banyak ide solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Luar biasa sih apa yang disampaikan oleh Bu ini dan apa yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi. Jadi saya memang sudah lihat dengan baik bahwa segala alur Tirta itu sudah berjalan, pertanyaan berbobotnya juga sudah keluar, dan respon jadi tentang apa yang disampaikan oleh coach juga sudah bagus ya. Semoga nanti kedepannya lebih rutin dan lebih sering lagi mempraktekkan tentang coaching ini, dan saya harapkan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya dengan berbagai pengalaman coaching lagi. Iya, ya. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya Bu ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Iya, terima kasih Pak Wisnu. Ya, semoga hari-harinya menyenangkan ya. Sekian video praktik percakapan supervisi akademik dengan menggunakan Alur Tirta di video ini. Semoga berkenan dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.